Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Lina. Apa kabarnya Bu Lid hari ini? Alhamdulillah. Sudah makan siang Bu Lid? Alhamdulillah sudah. Tadi sempat-sempatin Bu Lina kita makan siang. Karena nanti kita tak fokus coachingnya. Iya, betul-betul. Baik Bu Lid. Untuk hari ini kita akan mengadakan supervisi ya namanya. Jadi nanti saya akan melihat Bu Lid melakukan coaching dengan coachingnya Bu Lid, dan nanti kita akan melihat bagaimana nanti kompetensi tentang inti coaching yang akan diterapkan nanti itu terkait dengan presence, kemudian ada mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Lalu juga nanti akan dilihat juga itu tentang apakah Bu Lid nanti sudah menerapkan prinsip coaching itu sendiri, yaitu bagi kemitraannya bagaimana, kemudian apakah sudah kreatif, kemudian sudah memaksimalkan potensi coaching Bu Lid nanti atau bagaimana. Jadi dari beberapa poin tadi yang saya sebutkan yang akan diamati, nah Ibu Bu Lid inginnya saya atau ingin mengembangkan kompetensi apa ini? Oke Bu Lina, saya dalam kegiatan coaching ini nanti akan berusaha mengembangkan itu kompetensi coaching ini melalui alur tirta ya Bu Lina. Ini secara umum kita akan melakukan tahapan coaching ini dengan tahapan tirta. Mengenai kompetensi coaching itu yang ingin saya kembangkan itu memang bagaimana supaya saya present hadir penuh dalam kegiatan coaching ini. Kemudian bagaimana saya bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot supaya coach saya nanti itu dapat dengan leluasa mengumumkan permasalahannya, kemudian menggali solusi-solusi apa yang barangkali bisa nanti dia pakai, dia gunakan untuk mengatasi permasalahannya seperti itu. Oke. Baik, sudah ada beberapa tadi, ada tentang pemanfaatan alur tirta, kemudian ada presence, kemudian ada tentang peningkatan pertanyaan berbobot. Jadi ya dari tiga poin tadi, kira-kira yang mana yang mungkin jadi prioritas atau yang bagian spesifik yang ingin Bu Lid kembangkan gitu, yang ingin saya amati? Yang menjadi prioritas saya Bu Lina ya, saya ingin saya itu mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya, sehingga nanti coach saya memang dapat mengemukakan ide-idenya yang jitulah yang bisa mengatasi permasalahan yang dihadapi, apakah itu di sekolah atau di kelasnya seperti itu. Nah, jadi fokusnya memang bagaimana saya mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya seperti itu. Baik, lalu dari kegiatan supervisi kita ini, apa harapan dari Ibu untuk yang akan kita lakukan ke depannya? Harapan saya nanti terhadap pelaksanaan coaching saya nanti ya Bu Lina ya, saya mampu nanti mencarikan menjadi coach yang memang benar-benar handal bagi coach saya, sehingga coach saya itu merasa terbantu dari kehadiran saya sebagai coachnya seperti itu. Oke, baik. Mungkin untuk yang awal ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti setelah melakukan coaching kita akan evaluasi lagi kegiatan. Terima kasih Bu Lid. Sama-sama Bu Lina.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Bu Ses? Kayaknya lemas sekali nih. Alhamdulillah kabarnya sehat. Agak lemas ya boleh ya? Iya, kelihatan dari wajahnya. Ya. Apakah udah makan itu belum? Alhamdulillah sudah. Mungkin karena memang ada membawa sedikit yang ingin berbagi dengan Bu Lid ini. Oh iya, kemarin saya Ibu WA ya, bisa bertemu hari ini. Iya. Oke. Jadi terkait dengan keinginan Ibu kemarin yang Ibu sampaikan, ingin saya bersama Ibu melakukan kegiatan coaching terkait permasalahan yang Ibu hadapi ya. Iya, Oke. betul sekali. Jadi sebenarnya kalau boleh tahu apa nih permasalahan yang sedang Bu Ses alami ini Bu Ses? Ya Bu Lid, permasalahannya itu saya kan nih mengajar di TK nih Bu Lid. Jadi kita kalau di TK itu kita mengajarkan kepada peserta didik itu tentang bagaimana kita menjaga kebersihan dan kesehatan diri kita sendiri, dengan juga nanti supaya anak-anak kita ini dia terlatih sendiri untuk selalu menjaga kebersihannya sehingga kesehatannya pun terjaga. Dalam hal ini kami biasanya setiap habis makan kan anak TK kan bawa bekal ke sekolah. Setiap selesai kita makan bersama, kita selalu melakukan kegiatan rutin intinya gosok gigi, karena untuk melatih anak tersebut supaya setiap makan selalu menggosok gigi supaya giginya sehat dan terhindar dari sakit gigi. Karena pengalaman saya Bu Lid, sakit gigi itu memang tidak enak sekali. Lebih parah daripada sakit Iya. hati. Lebih parah dari sakit hati. Nah, jadi dari semua peserta didik itu ada beberapa orang yang enggan melakukan kegiatan gosok gigi. Mereka nggak mau boleh. Ada berapa jalan dan 2 bulan PBM, tetap mereka nggak mau melakukan gosok gigi setelah habis makan. Mungkin itu sedikit yang jadi apa buat saya. Oh gitu. Jadi dari sekian orang jumlah siswa di kelas Ibu ini kira-kira berapa orang yang kasusnya seperti ini nih Bu? Kita kan di kelas ada 17 orang siswa. Nah, yang tidak mau itu hanya 2 orang siswa. 2 orang siswa. Berarti sekitar berapa persen ini? Sekitar 25% atau 20 lah. Oke. Tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak ya. Berarti tentu sebenarnya Bu Ses ingin berharap semua siswanya ya. Iya. Kalau kita rentangkan lah levelnya, barangkali Bu Ses sekarang berada di level berapa anak-anak Ibu nih? Mungkin sudah 7 dan hampir 8 ya, tapi sesarankan di 10 karena ini menyangkut untuk kebersihan dan kesehatan diri anak tersebut. Oke. Jadi kalau menurut Bu Ses sendiri nih, kira-kira faktor apa yang mempengaruhi perilaku seperti itu terhadap anak Bu Ses yang 2 orang ini? Kenapa anak-anak ini tidak mau diajak gitu kan dalam kegiatan menggosok gigi setelah makan ini? Kalau saya lihat-lihat Bu Lid, mungkin peserta didik saya ini mungkin enggan di sekolah saja Bu Lid gosok giginya, karena setelah saya bertanya dengan orang tua mereka, ternyata dan ditanya sendiri kepada anak tersebut, pagi mau berangkat sekolah mereka gosok gigi. Nah, berarti kan hanya di sekolah saja mereka tidak mau, atau mungkin pernah pengalaman mungkin pas gosok gigi mereka terlalu semangat sehingga mungkin kena gusinya mungkin sama bundar giginya. Nah, jadi mungkin ada merasakan sakit atau gimana, cuman itulah boleh masih kita belum tahu karena namanya anak TK itu kadang-kadang kalau yang namanya agak pemalu, pendiam, mereka itu cukup tertutup juga. Berarti Bu Ses sendiri sudah lakukan ini
sudah lihat latar belakangnya sampai ditanya kepada orang tua ya Bu Iya, Ses ya, sudah ditanya sama bagaimana orang tua. kebiasaannya di rumah Iya. sudah Bu lakukan. Heeh. Tapi belum terjadi perubahan barangkali pada anak kita tersebut ya Bu Ses Iya. ya. Kalau begitu kira-kira usaha apa lagi nih yang bisa Bu Ses lakukan agar anak ini mau lah gitu kan, Iya. mencobalah di sekolah itu bagaimana dia bisa menggosok giginya sendiri setelah makan atau kegiatan yang melibatkan pengunyahan barangkali ya Bu Ses ya. Yang saya lakukan itu Bu Lid, saya mencoba mengajak teman-temannya untuk merangkul temannya yang nggak mau ini, mengajak dengan ayolah gosok gigi, karena kan gosok giginya berbarengan. Iya. Namun terkadang kayaknya masih belum berhasil. Kemudian saya coba dengan memberikan saya ingin merancang sebuah pembelajaran nanti di mana menayangkan tentang apa manfaat gosok gigi, kemudian apa akibatnya kalau kita tidak gosok gigi sehabis makan. Kemudian saya juga selalu membuat bercerita di pagi hari, misalnya dengan topiknya monster kuman, yang mana monster kuman itu nanti dia akan menyerang mulut kita, salah satunya gigi kita. Itu langkah-langkah yang mungkin bisa saya lakukan. Oke, bagus sekali ini idenya Bu Ses. Barangkali bisa juga dimasukkan di dalam tahap pembelajaran ya Bu Ses ya, menggunakan media interaktif yang menarik bagi siswa, bagi anak-anak kita itu untuk belajar pengetahuan salah satunya tentang kesehatan diri seperti ini. Luar biasa sekali nih Bu Ses program atau rencana yang akan Bu Ses jalankan. Jadi kira-kira ini Bu Ses sudah punya rencana nih programnya. Kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan ini? Program ini mungkin saya mau melaksanakannya waktu seminggu lah, boleh. Nanti saya akan bikin dulu rancangannya, saya akan cari skenario cerita yang pas, kemudian pembelajaran mungkin saya cari di internet kayak channel YouTube tentang video-video yang menampilkan atau animasi-animasi yang menarik lah untuk anak usia dini. Oke Bu Ses. Jadi nanti setelah ini Bu Ses laksanakan bentuk tanggung jawabnya nanti, komitmen yang akan Ibu lahirkan setelah program ini Bu laksanakan kira-kira apa ya Bu Ses? Komitmennya mungkin kepada anak tersebut Ibu Leda, mungkin nanti komitmennya seperti saya tetap melakukan rutinitas gosok gigi setiap habis makan, dan mungkin juga dicontohkan dengan diri saya sendiri boleh, karena kita makan bersama, nanti saya mulai juga saya gosok gigi juga bersama dengan anak-anak saya supaya lebih tertarik lagi. Tapi sepertinya ini tidak bisa kita lakukan sendiri ya Bu Ses ya. Adakah orang lain atau lingkungan lain yang akan Bu Ses libatkan dalam kegiatan ini Bu? Iya Bu. Dari hal ini saya akan melibatkan rekan sejawat, rekan berkomunikasi dengan kepala sekolah, dan mudah-mudahan ini juga bisa dirancang untuk sebuah program dari sekolah kita. Dan kebetulan kita selalu dikunjungi oleh pihak puskesmas Bu ya. Jadi saling keterkaitan nanti bisa dibantu juga sama pihak puskesmas, juga memberikan pembelajaran tentang sikat gigi, bagaimana cara sikat gigi yang baik, dan bagaimana kenapa kita harus selalu menjaga kebersihan mulut kita. Iya. Mungkin itu. Luar biasa sekali Bu Ses ya. Ini program Bu Ses dan solusi yang Bu Ses lahirkan sendiri dari ide-ide Bu Ses. Ini sungguh luar biasa. Saya tunggu nih Bu Ses kabar baiknya setelah ini. Saya berharap ini bukan pertemuan kita terakhir. Nanti setelah Bu Ses melakukan, saya ingin kembali Bu Ses berikan jawaban terhadap perbincangan kita hari ini. Saya berharap
yang level 10 itu bisa kantongi seperti itu. Iya. Ya. Terima kasih Bu Lid. Pasti nanti saya akan kabari Bu Lid, saya akan bercerita kembali, dan terima kasih juga Bu Lid karena dengan bercerita dengan Bu Lid, berbagi, sehingga nanti dari pertanyaan-pertanyaan yang Bu Lid berikan kepada saya, sehingga saya rasanya timbul ide untuk solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini. Terima kasih sekali Bu Alhamdulillah Lid Bu Ses. atas Berarti waktunya. Bu Ses merasa terbantu dengan Iya, kegiatan saya ini. merasa Terima terbantu kasih sekali. Bu Ses ya. Oke Bu Ses, cukup ya untuk kegiatan kita hari ini. Ketemu nanti kita di lain sesi Bu Ses ya. Iya. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Lid, kita ketemu lagi setelah Bu Lid melaksanakan coaching tadi. Jadi kita akan mengevaluasi apa yang sudah Bu Lid lakukan selama melakukan coaching tadi. Baik. Pertama mungkin apresiasi untuk Bu Lid karena proses coaching tadi luar biasa sekali menurut saya. Ya, kalau dari inti yang sudah Ibu Lid sampaikan di awal kita supervisi tadi, bahwa Bu Lid ingin untuk meningkatkan kompetensi tentang bagaimana menerapkan alur tirta, kemudian ada tentang presence, dan pertanyaan berbobotnya tadi juga prioritasnya itu bisa mampu memberikan solusi ya untuk coachingnya. Jadi dari yang sudah Bu Lid lakukan ketika coaching tadi, menurut Bu Lid bagaimana nih performa Bu Lid di selama coaching tadi? Oke Bu Dina. Ini menurut penilaian diri saya sendiri ya Bu Dina ya. Saya telah berusaha melakukan coaching ini dengan tahapan alur tirta. Nah, jadi saya sudah berusaha untuk memberikan kemampuan saya sebagai coach melalui tahapan-tahapan tirta yang saya lakukan. Di sini saya melihat coach saya itu udah merasa bahwa percakapan coaching ini membantu dia dalam menemukan permasalahannya seperti itu. Berarti sama lah yang saya amati tadi selama coaching tadi, memang yang Bu Lid lakukan itu memang terlihat bagaimana tadi Bu Lid sudah melakukan presence, sudah membuat coach Bu Lid itu nyaman sehingga beliau mau menyampaikan apa yang beliau rasakan. Kemudian di sini juga sudah terlihat ya salah satu dari prinsip dari coaching itu ada kemitraan. Jadi di sini nampak Bu Lid itu memang sebagai mitra dari coach tadi. Kemudian memang seperti yang Bu Sali sampaikan tadi bahwa Bu Lid sudah menerapkan alur tirta. Di sini sudah nampak tujuannya, sudah melakukan pertanyaan untuk identifikasi, kemudian juga ada pertanyaan-pertanyaan untuk rencana aksi, dan lain itu tanggung jawab dari coachingnya. Lalu Bu Lid juga sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ini, sehingga terlihat tadi Koci sudah bisa mengeluarkan dan menemukan solusi-solusi yang beliau sampaikan tadi dan bisa mengatasi masalah dari yang dihadapi. Kemudian terlihat ya bagaimana proses Koci itu proses tahapan-tahapannya, dia mengeluarkan potensi yang ada sehingga berhasil lah tujuan dari coaching yang Ibu Lid lakukan tadi. Untuk rencana tindak lanjut ke depan dari coaching ini apa dari Bu Lid tindak lanjutnya? Tindak lanjutnya sendiri barangkali terhadap coach saya. Terhadap coach saya ingin apa yang telah kami bincangkan tadi, kemudian solusi-solusi yang telah ditemukan tadi itu dapat mengatasi permasalahannya, dan tadi coach saya berharap permasalahan ini selesai grade-nya 10. Jadi semua anak-anak ini tuntas. Jadi harapan saya ketika dia kembali nanti ke saya, cerita itu sudah clear seperti itu.
Kemudian terhadap diri saya sendiri sebagai coach, itu saya ingin terus berlatih Bu Lina ya, terhadap 3 kompetensi ini. Bagaimana saya presennya bisa hadir penuh ketika coaching, siapapun lah coachingnya. Kemudian saya bisa mendengarkan secara aktif masalah coaching saya, kemudian saya bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang mampu menggali semua potensi, semua permasalahan yang ada pada coaching saya. Karena setiap coaching itu tentu permasalahannya berbeda-beda, dan bagaimana cara menggali, bagaimana cara apanya itu juga tentu berbeda-beda. Jadi kompetensi itu yang akan terus saya tingkatkan, akan terus saya apakah lewat kebiasaan-kebiasaan yang barangkali semakin banyak kita melakukan coach, barangkali mudah-mudahan itu makin terlatih lah seperti itu. Oke. Jadi boleh ingin untuk lebih meningkatkan lagi ya kemampuan untuk melakukan coaching ini. Kira-kira kapan ini? Nah, kapan ini mulainya? Asalnya kita tidak punya waktu yang mengikat ya Bu Lina ya. Kapan ada coaching yang berharap kita coaching itu kita siap kapanpun Bu Lina. Jadi kita tidak targetkan besok atau kapan coaching yang ingin kita melakukan coaching bersama-sama, bercerita bersama-sama. Kapan saat itu kita insya Allah siapkan diri untuk itu. Nah, kira-kira di mana itu? Di mana Bulet akan melakukan coaching ini? Coaching ini saya lakukan itu tergantung situasi juga Bu Lina ya. Yang jelas biasanya kita melakukan itu tentu face to face di ruangan yang senyaman mungkin. Ya, barangkali di sekolah itu kalau kita punya ruangan tertentu yang bisa kita melakukan interaksi coaching ini, yang jelas kondisinya harus senyaman mungkin, nyaman untuk coaching, nyaman juga untuk kita sebagai coach. Kalau memang nanti di rumah itu bisa membuat kita nyaman, mungkin suatu hal yang tidak mungkin atau suatu hal yang apalah biasalah, selagi tidak mengganggu apakah itu keluarga atau saudaranya, kalau merasa nyaman bisa kita lakukan. Jadi tidak dibatasi juga tempatnya, yang penting kuncinya adalah nyaman. Nah, tadi kan sudah disampaikan Bulet mau kapan akan meningkatkan lah istilahnya untuk melatih kemampuan coaching ini. Jadi udah bisa disesuaikan ya waktunya tidak terikat, kemudian lokasinya juga tidak ada masalah, yang penting konsepnya nyaman. Nah, kira-kira untuk bisa meningkatkan kemampuan coaching Bulet ini, Bulet butuh dukungan dari siapa nih? Yang pertama dukungan dari kepala sekolah barangkali, yang kepala sekolah itu wajib sepertinya. Benar, rekan-rekan sejawat, dan terakhir keluarga juga butuh sekali dukungannya. Nah itu supportnya luar biasa dari keluarga. Jadi barangkali itulah data dari pihak sekolah, pihak pimpinan sekolah, kemudian rekan sejawat dan keluarga sendiri seperti itu. Baik Bulet, luar biasa ya bicara kita hari ini, dan untuk penutup kegiatan atau proses kita kali ini, saya mau tanyakan kira-kira apa sih yang Bulet dapatkan dari kegiatan supervisi kita kali ini? Yang saya dapatkan dari kegiatan supervisi ini luar biasa sekali, banyak sekali pengalaman yang saya rasakan. Yang pertama, saya puas Bu Lina, saya senang dengan apresiasi Bu Lina, kemudian saya juga senang tadi telah melakukan coaching terhadap coaching saya. Kemudian yang jelas hari ini perasaan saya sangat bahagia sekali telah melakukan coaching, telah mendengarkan semua apresiasi Bu Lina, kemudian masukan-masukan Bu Lina. Mudah-mudahan ini menjadi hal baik buat saya untuk melakukan kegiatan coaching selanjutnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan kali ini, apa yang kita lakukan ini memang ada nanti manfaatnya untuk mungkin Bulet juga, saya pribadi juga seperti itu. Terima kasih Bulet karena sudah mau ikut dalam supervisi ini, dan semoga Bulet kedepannya semakin sukses. Amin. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.